Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'atsa ilaina Muhammadin ibn Abdillahi mualliman wa rasulah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bukrata wa asila. Amma ba'd. Rekan-rekan kita di seluruh penjuru Indonesia yang dirahmati oleh Allah, selamat datang pada kultum tematik bersama PAC IPNUI PPNU Klojen. Di momen yang berbahagia ini, saya mewakili seluruh rekan-rekan kita pengurus PAC IPNUI PPNU Klojen mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pada hari raya kali ini, bagaimana kita memaknai Idul Fitri ala pelajar Nahdlatul Ulama? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, mari kita analisis makna Idul Fitri. Kata Id terambil dari akar kata yang berarti kembali, yakni kembali ke tempat atau ke keadaan semula. Nah, apakah keadaan atau tempat semula itu? Hal ini dijelaskan oleh kata fitr yang antara lain berarti asal kejadian, agama yang benar atau kesucian. Dalam pandangan Al-Quran, asal kejadian manusia bebas dari dosa dan dalam keadaan suci, sehingga Idul Fitri antara lain berarti kembalinya manusia kepada keadaan sucinya atau keterbebasannya dari segala dosa dan noda, sehingga dengan demikian ia berada dalam keadaan suci. Karena umat muslim telah melaksanakan salah satu dari rukun Islam, yakni puasa di bulan Ramadan. Salah satu ucapan populer dalam konteks Idul Fitri adalah minal aidin wal faizin. Kata aidin adalah bentuk pelaku aid. Kata al-faizin adalah bentuk jamak dari faiz yang berarti orang yang beruntung atau pemenang. Kata ini terambil dari kata fauz yang berarti keberuntungan atau kemenangan. Profesor Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan umat menjelaskan dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 29 kali kata tersebut dengan berbagai bentuknya, masing-masing 18 kali pada bentuk kata jadian fauz atau al-fauz yang berarti keberuntungan, 3 kali dalam bentuk mafaz tempat keberuntungan, 2 kali dalam bentuk fi'il faza beruntung, 4 kali dalam bentuk al-faizin, dan hanya sekali dalam bentuk kata kerja tunggal yang menunjukkan kepada orang pertama, yakni afuz, saya beruntung. Yang terakhir itu diucapkan oleh orang munafik yang menyesal karena tidak ikut berperang bersama orang-orang Islam, sehingga ia tidak memperoleh pembagian harta rampasan perang. Kenapa kiranya seperti itu? Karena kita sebagai manusia secara umum dan pemuda secara khusus hendaknya memaknai suatu keberuntungan atau kemenangan adalah kemenangan bersama. Jangan mau kita berpikir eksklusif yang hanya mementingkan diri sendiri. Jangan mau jadi anak muda yang eksklusif yang hanya berpikir tentang diri sendiri. Saya 5 tahun lagi seperti apa? Saya setelah lulus kuliah bagaimana? Bekerja di mana? Nanti saya sukses atau tidak? Gaji saya berapa? Saya, dan saya. Sudah tidak zaman lagi rekan-rekan kita. Jangan terjebak lagi dalam eksklusivitas teman-teman. Jangan mau jadi anak muda yang eksklusif yang hanya berpikir tentang diri sendiri. Mari ganti dengan kata kita, sebagaimana kata al-faizun yang berbentuk jamak pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Surat Al-Hasyr ayat 20. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Wajiz menjelaskan, bagi Allah pada hari kiamat tidak ada kesamaan sama sekali antara penghuni neraka yang sedikit amal baiknya dengan penghuni surga yang melaksanakan perintah dan kewajiban mereka. Penghuni surga adalah orang yang beruntung karena mendapatkan berbagai kenikmatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang selamat dari azab Allah. Poin pentingnya kita sebagai kader IPNUI PPNU dalam momen yang fitri ini hendaklah membuka lembaran baru yang mana senantiasa berusaha bermanfaat untuk orang banyak, karena khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Toh Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ibda binafsik,
Mulailah dari diri sendiri. Semua berawal dari diri sendiri, akhirnya adalah masyarakat. Banyak orang, banyak pihak yang terlibat. Kalau tujuannya diri sendiri, hasilnya juga hanya diri sendiri yang merasakan. Maka jika seperti itu berarti ada formulasi yang salah. Mulainya dari diri sendiri, impactnya adalah untuk orang banyak. Itu adalah salah satu ajaran yang diajarkan oleh Islam. Mari kita lihat selama ini kita bergerak hanya untuk diri sendiri atau menuju kebermanfaatan banyak orang. Yang jelas dunia bukan hanya mencatat orang yang kaya rekan-rekan kita. Dunia juga bukan hanya mencatat mereka yang parasnya ganteng, tampan atau wajahnya cantik. Dunia juga mencatat orang yang bisa memberi kebermanfaatan paling banyak untuk orang lain. Dan dunia lebih senang mencatat orang seperti ini. Orang tidak akan peduli rekan-rekan kita 5 tahun lagi sukses atau tidak. Gaji rekan-rekan kita berapa? Duduk di kursi apa? Tidak akan ada yang peduli hal itu. Yang orang lain mau peduli adalah apakah kehadiran kita bisa memberi impact manfaat kepada mereka. Maka melihat masa depan, mari kita breakdown. Apa persiapan kita sekarang? Apa yang ingin kita capai? Segera targetkan. Lihat berapa waktu yang kita punya. Apa kelebihan, kekurangan, tantangan, dan peluang. Analisa pakai analisis SWOT. Kemudian mulai cari kontrol sosial, cari komunitas yang jelas, pilih komunitas terbaik bagi rekan-rekan kita, yakni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Yang terakhir, cari mentor atau mursyidnya. Orang sukses pernah berkata, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa bisa melihat lebih banyak, bisa melihat lebih lebar, bisa melihat lebih luas. Kita kurcaci itu, rekan-rekan kita, cari raksasanya atau mentornya. Kurcaci yang berdiri di atas pundak raksasa bisa melihat perspektif lebih banyak dan lebih luas dibandingkan raksasa itu sendiri. Kita sebagai pemuda harus senantiasa punya semangat untuk belajar, berjuang, dan bertakwa. Karena Syekh Mustafa Al-Ghulayaini dalam syairnya, inna fi yadis syubab amru ummah wa fi aqdamihim hayatuha. Di tangan para pemuda tergenggamlah urusan umat, dan pada kaki merekalah akan berdiri kehidupan umat. Di era Society 5.0 kita harus siap-siap menghadapinya, karena percepatannya akan 4-5 kali lebih cepat. Zaman berganti, waktu juga berlalu, teknologi hadir, pemuda yang bisa beradaptasi akan maju lebih cepat, bergerak lebih cepat. Mereka yang tidak bisa, mereka akan diam di tempat, mereka akan mundur ke belakang. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Nu'aim Al-Asbihani dalam kitab Hilyatul Auliya, man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabih, wa man kana yaumu mislu amsi fahuwa maghbun, wa man kana yaumu syarran min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia terlaknat. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat jutaan kader IPNU PPNU berbeda dengan rekan-rekan kita 5 tahun yang lalu? Apa yang membuat teman-teman hari ini di IPNU PPNU berbeda dengan teman-teman 5 tahun yang akan datang? Pastikan kita berubah. Tentu berubah ke arah yang lebih baik. Kalau enggak, berarti kita termasuk mereka yang diam dan mati. Kita yang termasuk melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi berharap hasil yang berbeda. Kalau hanya ada 1000 kader IPNU PPNU saat ini di Indonesia yang menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, maka pastikan kita masuk dalam 1000 orang itu. Kalau hanya ada 10 rekan-rekan kita di Indonesia yang ingin perubahan ke arah yang lebih baik dan mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, pastikan kita masuk ke dalam 10 orang itu. Dan kalau hanya ada 1 kader IPNU PPNU, baik rekan maupun rekan kita yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, maka pastikan kita adalah orang itu. Pada akhirnya, kesimpulan dari jawaban pertanyaan di atas saya gambarkan sebagaimana nadom yang dikarang oleh Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti yang berbunyi, idil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Artinya, ketinggian derajat pemuda tergantung pada keyakinannya. Setiap orang yang tidak memiliki keyakinan, maka ia tidak akan ada gunanya. Kita sebagai kader IPNU PPNU, marilah mulai berkeyakinan kuat untuk membuka lembaran baru dengan senantiasa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan agama.
Sekian, salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Ma asabakum min hasanatin fa minallah wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.